Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Herwan Ika. Anak-anak yang hebat. Di pembelajaran ini, anak-anak akan belajar pembelajaran ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, hendaklah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capaian pembelajaran. Capaian atau tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat meminta, Maha berkuasa, Maha mendahulukan dan Maha kekal. 2. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. 3. Memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. 4. Membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sajian materi. A. Makna Asmaul Husna. Dalam artian perkata, Asma berarti nama dan Husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, baik, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik. Istilah Asmaul Husna juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha ayat 8 berikut ini. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. B. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Pada materi ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pertama, As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepadanya. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Berikut cara menerapkan sifat Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan kita sehari-hari. A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang tidak terhitung jumlahnya.
B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun keluarga di rumah dengan ikhlas dan bertutur kata yang santun. Kedua, Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Artinya, sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Di antaranya, A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. B. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Dan lain-lain. Ketiga, Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti Al-Muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang Maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim dengan cara A. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Keempat, mengakui sifat Al-Baqi.
Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau akan rusak musnah. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. A. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. B. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Mari menjawab pertanyaan. Setelah menyimak video pembelajaran tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mari menghafal. A. Buktikan hafalanmu. 1. Hafalkan kalimat as-somad berikut artinya. 2. Hafalkan kalimat al-muqtadir berikut artinya. 3. Hafalkan kalimat al-muqaddim berikut artinya. 4. Hafalkan kalimat al-baqi berikut artinya. B. Jawablah soal berikut ini dengan benar dan tepat. 1. Jelaskan makna as-somad. 2. Jelaskan makna al-muqtadir. 3. Jelaskan makna al-muqaddim. 4. Jelaskan makna al-baqi. C. Tanggapilah pernyataan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab. 1. Aku memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 2. Aku meyakini Asma al-Husna. 3. Aku mengerjakan salat tepat waktu. 4. Aku percaya tidak ada yang abadi di dunia ini. 5. Aku percaya tiap manusia akan mati. D. Buatlah kolom-kolom seperti berikut. Lalu isilah sesuai dengan pernyataan secara mandiri. Selamat bekerja. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya, like dan share videonya, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalam.